Pertama, coba sekarang kita komparasi cara berpikirnya ya. Jadi kita cari logikanya, apa sebab akibatnya. Misalnya tonggone Mas Toto diomongi sholat to ben penak uripmu, terus cek sholat tetep ora penak. Coba kita didili sidik ya. Pertama, sholat itu ternyata untuk tujuan material di dunia. Itu sudah mempersempit ya. Tidak mengatakan itu salah 100% enggak, tapi sudah dipersempit menjadi tujuan dunia. Kalau saya misalnya sholat itu kan tidak akan pernah cukup sholat itu karena aku ini bayar utang nang Gusti Allah. Wong Gusti Allah ngutangi kaya menunggu nang aku. Dan aku bayar utang nganti sholat seumur hidup tetap tak tambah sholat sunat, duha, tahajud, hajat, sholat sunat sebelum atau terus segala macam sholat sunat tetap tidak cukup itu ya. Jadi satu, sudah disalahpahami secara peradaban bahwa ibadah kepada Tuhan itu outputnya adalah kesejahteraan material dunia. Ini penyempitan ya. Terus nanti akhirnya rezeki juga sama wasitnya. Iya. Malah rezeki ini malah orang pengen duit rezeki dipersempit menjadi uang. Padahal kalau kita berpikir tawaf ya, berpikir berputar, kadang-kadang misalnya gini, saya dianiaya orang, saya tidak membalas karena saya ingin itu menjadi haknya Allah saja. Wong saya milik Allah, yang tidak terima adalah pemiliknya, jadi saya tidak membalas. So kalau saya membalas nanti Allah bilang, bagus kok balas, aku menang baik gitu. Nah, akhirnya saya tidak balas, saya memaafkan semuanya, sehingga itu tinggal urusan dia dengan Allah, dengan pemilik saya, pencipta saya. Itu satu soal cara berpikir. Jadi kalau diambil dari contoh dari Mas Toto tadi, ternyata kita ini sudah mengalami satu peradaban, bukan hanya kebudayaan dan intelektualisme, tapi satu peradaban yang sudah mengakik, sudah mengendap sedemikian rupa satu kesalahan cara berpikir terhadap agama, terhadap Allah, terhadap semuanya. Satu. Dari penyempitan ini yang coba kita bedah di Maya. Misalnya saya kira Mbak Ngamil teko. Kalau kita berpikir sempit bahwa orang yang pidato di depan kita muatannya harus baik secara intelektual, harus estetik secara puisi dan seterusnya, maka Mbak Ngamil tidak lulus ngomong apa gitu. Indonesia didolek-doleki kepanjangannya iki apa, misalnya Mustafa N iku modal aku ngambune penak itu es apa sakarepmu gitu. Ya itu kan lucu, itu kan konyol dalam puisi, tapi tidak apa-apa. Saya tidak akan merendahkan Mbak Ngamil tadi karena saya melihatnya dengan rasa syukur. Coba wong wis tuwa kaya ngono ya. Sing dipikir kita tetap kebaikan. Optimis terhadap dakwah Islam, optimis terhadap dandani wong urip, dandani menungso dan seterusnya Mbak Ngamil tadi itu. Dalam keadaan buta, dalam keadaan sudah tidak berdaya. Cita-citanya tidak tercapai hidupnya di dunia Mbak Ngamil tadi. Tapi kan dia tetap berpikir positif, berpikir produktif dan seterusnya untuk kebaikan. Siji, nomor loro. Ngopo lho dadi ado-ado saka Temanggung rene iki lho. Itu kan dahsyat gitu loh, dahsyat gitu. Kok gelem-geleme dhek kan gitu. Jadi kalau saya melihat hal-hal yang saya sangat kagumi. Misalnya saya berumur seperti Mbak Ngamil terus aku wuto apa kelakon aku teko mak nyahan durung karuan. Artinya saya selalu melihat hal-hal yang orang lain mampu lakukan yang saya tidak mampu lakukan. Dan itu saya ketemu tiap hari. Ndelok wong dodol duwe toko gumun, ndelok wong ngurusi warung yang gumun ra karuan kok kuat ya. Kuwi kan nek ora payu piye. Kuwi iku lek golek bahane ning pasar ngendi. Kuwi aku gumun. Jadi saya takjub tiap hari kepada manusia. Sehingga saya merasa kurang terus. Ndelok satpam yang kagum kok kuat ya dhek klambine kandel kaya ngono, ning tempat parkir ning ngisor panase kaya ngono. Orang no hiburannya yang menon ya kuat berjam-jam gitu loh. Jadi saya setiap kali kagum kepada orang lain, kagum kepada, dan saya mensyukuri semuanya gitu loh. Dan saya melihat bahwa saya tidak mampu melakukan banyak sekali yang orang mampu lakukan.
ono jamaah maknya dari Gresik njaluk tolong aku kon ndongani panggonane. Ternyata panggonane iki akeh. Dan yang dia maksudkan malam itu adalah dia tuku hotel. Tingkat 23. Oh, coba apa ora piye bicarane memahami dia piye? Kok iso ya wong kok tuku hotel kuwedene semono. Aku nggak sak kamar wae ra iso. Kuwi satu lantai aja mungkin berapa ratus kamar gitu ya. Ku tingkat 23. Terus aku kan dengan kayak opo kodal tuh aku tigo namanya kayak gitu kan. Nah, saya menanggapi dia sebagai sesama pecinta itu aja. Jadi kita kaitkan dengan Allah, kita mohon kepada Allah sunudok gitu ya. Dan saya juga tidak profesional. Artinya aku ini menunggu jur medukun, jur aku dibayar semene kan ya ora. Gitu. Terakhir, jadi di maknya ini kan kita mencoba melawan proses penyempitan, reduksi, pendangkalan, penciutan dan seterusnya itu tuh ya. Sebagaimana pendidikan diciutkan menjadi sekolah, sebagaimana ilmu disempitkan menjadi buku, kan gitu kan. Kalau saya kan dengan kegelisahannya Mas Toto dulu yang sekarang dia sudah tenang. Anak wis kaya ngene umure kaya ngono kuwi iso tau belajar alif bata, apa yang jurah kemungkinan untuk nggak jadi wong Islam jadi mlebu swarga gitu. Loh, Islam disebutkan menjadi Quran. Quran itu menurut saya hanya salah satu dari ayat Allah. Allah sendiri menyatakan sanuriyahum ayatina fil afaqi wa fi anfusikum. Jadi ada 3 ayat, 1 di alam semesta, 2 di dalam diri Anda, nomor 3 yang literer yang Al-Quran itu. Jangan lupa ya, Nabi Isa tidak pernah baca Quran. Semua Nabi yang lain tidak pernah baca Quran. Kanjeng Nabi Dewi ora tahu loh nyekel Quran, ora tahu loh. Zaman semono udah mono Quran loh ya. Jadi kena susuk ketemu Kanjeng Nabi mbok ngetos niki ta ngono ya. Ambok sumpah, ambok totoan ngono ya. Pemene ketemu Nabi Musa, Nabi ning ora tahu maca Quran. Enggak. Ada nurul Quran waktu itu jadi sangat sempit kalau kita menganggap bahwa Islam dimulai dari Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat wa auha ilan nahli, dan Allah memberi wahyu kepada lebah. Loh, itu kan sebuah informasi yang dahsyat. Kalau lebah saja mendapatkan wahyu, berarti nomor 1, pemahaman kita mengenai wahyu selama ini harus kita benahi. Bahwa yang dapat wahyu hanya Nabi. Terus kita manusia biasa tidak dapat wahyu, hanya ilham dan seterusnya. Ternyata yang disebut wahyu itu kan sebuah mekanisme transformasi saja, terus nanti ada rumus-rumusnya. Sedangkan berarti gajah nyusoni anake kuwi ya hasil wahyu. Iwak ngelangi kuwi ya wahyu kan gitu. Wong lebah-lebah, wahai lebah-lebah, bikinlah rumah-rumah di kebun-kebun, di pohon-pohonan, begitu kan? Nah, berarti itu wahyu. Berarti jenengan rabi itu wahyu, gitu ya. Berarti Bapak sudah mengalami wahyu Allah sejak kecil. Bahwa dia belum rekonfirmasi terhadap teks yang disebut Mushaf Al-Quran itu lain masalah. Itu pun masih bisa kita cari jalan tolnya. Kue misalnya mau soal Al-Fatihah tok, juru kok lakoni tenang, kira-kira senilai Quran. Senilai seluruhnya. Dilakoni tenang Al-Fatihah ya, kok sadari Rahman Rahim wis, kuwi ikon utama. Bayangin Allah itu ikon utamanya adalah Allah yang Bismillahil Quwwatil Matin misalnya. Dengan nama Allah yang maha perkasa dan dahsyat gitu ya. Mudar tahu berarti sifat Allah yang utama kepada Anda adalah kekuatan. Harus sebenarnya tidak berdaya tiap hari dihukum. Adalah dihukum. Ditunda-tunda, nyolong kaya ngopo ya tetep mangan soto enak, rabi meneh ya tetep enak rasane. Gitu. Kenapa? Karena Allah mengutamakan kehadirannya sebagai Rahman dan Rahim. Nah, nek kowe ngomong bismillahirrahmanirrahim tok kok terapke ning uripmu kira-kira dadi wong apik ora? Wis dadi wong apik banget. Ditambah lagi alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bisa kamu memuji siapapun kecuali Allah. Kecuali Allah menyuruh kamu memuji kekasihnya yang namanya Rasulullah SAW. Kok terus sampai jangkut Al-Fatihah,
Kuidak kok nek wis kok lakoni tenang ya ora iso dibandingke karo hafal Quran. Hafal Quran belum menjadi perbuatan misalnya ya. Saya tidak mengatakan hafal Quran elek, apik banget hafal Quran. Hifdzul Quran juga sangat bagus. Tetapi saya kira yang kita utamakan di depan Allah adalah fakta bahwa kita menjalankan Quran itu sedemikian rupa. Kalaupun tidak kenal teksnya melalui mushaf, kita sudah kenal Quran di dalam diri kita bahwa upama orang agama Islam, upama orang hukum Indonesia, aku tetap orang melarang hatimu. Beneran. Aku orang nyolong barangmu, aku orang mateni nyawangmu. Oh, meskipun tidak ada agama, tidak ada Quran, tidak ada negara, tidak ada aturan, aku tetap ora arep nglakoni kuwi mergo apa? Mergo aku duwe Quran ning jero hatiku, aku duwe firman Allah di dalam hidup saya, ya. Aku punya Mekah di hatiku, nah aku punya Madinah di kepalaku. Kira-kira gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, kembali lagi ke Mbak Ngamil tadi, kalau saya ya kadang seneng banget kalau orang kaya Ngamil kuwi, seneng banget. Dan kita tidak menilai-nilai pinter pora, aku pora. Makanya di maknya orang seperti Mustafa, ketidakjelasan dia itu sangat jelas. Menurut masalah di maknya ada ilmu seperti itu. Ada kejelasan yang sangat tidak jelas, ada ketidakjelasan yang sangat jelas. Bisa seperti itu, tidak ada masalah. Yang penting sesama manusia kita utuh menerima satu sama lain. Dengan segala kekurangannya, karena kita sendiri penuh kekurangan. Bahkan tiap hari saya menemukan kekurangan dan mencari kekurangan saya. Aku orang mampu loh, jadi kue jamaah aku yang ini. Ya, meskipun kue yang mungkin orang mampu, jadi aku yang ini. Ini nggak bodoh-bodoh orang mampu toh. Ya, jadi kita tidak ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Yang ada adalah masing-masing istiqomah dengan qadha-qadarnya masing-masing. Dan kita ikhlas, kita ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang disebut apa namanya? Itu yang disebut agama sebenarnya. Sementara di pendidikan kan sudah manusia dipersempit menjadi faktor produksi misalnya. Ya. Produsen dia faktor jadi menungso iki ampun nek dhek produktif mulai nek umur 59 sehingga mulai dianggap ora produktif dibuang kan gitu. Makanya dapat dijungkul segala macam. Nah, kita sudah menjalankan peradaban meskipun tidak dibimbing oleh Islam, peradaban Jawa, peradaban Sunda, peradaban suku-suku kita sudah dahsyat, sudah sangat mengutuhkan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Setiap maknyahan itu meskipun kelihatannya spontan dan mengalir alamiah, tapi sebenarnya setiap manusia termasuk saya juga harus punya persiapan-persiapan. Ini orang ngerti itu musuh sopo, jurus sopo gitu ya. Neng mulanya suka memaki tetap kudu, oh aku tak mau jurus ini. Meskipun nanti begitu sampai di tempatnya, hidup itu yang menentukan Allah. Kita cuma standby. Begitu juga kita. Untuk acara malam ini kami punya tahap untuk merencanakan banyak hal. Sampai saya bikin ada Maulidun Nur, saya bikin teks 2 halaman, terus saya bikin ada lagu Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, yang urusannya nurun ala nur, tapi itu belum bisa dilaksanakan karena Kiai Kanjeng tidak pernah sempat bisa ya. Karena tadi malam ya, di Sleman, malam sebelumnya di Magelang, nggak tahu lah, nggak pernah bisa kumpul, kita harus cari waktu berikutnya. Juga dari pihaknya yang wilayah ilmu, itu kita juga menyiapkan sejumlah hal, termasuk kita ingin introspeksi, ingin bercermin jadi kue, jadi kepingin tak jaluk ngomong sakarmu, nesono aku, kritikan maknya, kritikan aku, kritikan Kiai Kanjeng, kritikan Katipiro, tak rungokke, ora tak bantah, aku ora nesu, nek sing hal-hal perlu dijelaskan demi kemaslahatan bersama, aku tak jelaskan, nek ora ya ora masalah, gitu ya. Karena saya tidak punya keberatan apa-apa terhadap apapun saja. Nah, sampai di sini rundown kita tidak bisa jalan juga karena Kiai Kanjeng ini ada beberapa halangan. Mas Imam Fatawi harus lari ke Blitar karena istrinya menjelang melahirkan. Nah, kan itu lebih penting banget Mak Ian tuh.
bayi atau lahir itu seopo meneh sing duwe bayi kuwi sing jenenge imam itu kan dasar luar biasa. Malaikat katanya sudah percaya poiso imam itu. Dan seterusnya. Nah, dan itu peristiwa besar lebih besar dari mukjizat syafaat kelahiran seorang bayi. Karena seluruh peradaban manusia sampai hari ini sekian puluh abad itu tidak pernah mempelajari komponen-komponen tentang bagaimana janin dikembangkan, berkembang, kemudian sampai lahir, sampai besar dan seterusnya. Kita semua keliru sikap. Nah, jadi lahirnya anaknya Mas Imam ini mudah-mudahan merupakan momentum yang bagus. Leto juga belum datang karena tadi malam ada kejadian kecil di Solo. Ini kita sedang tunggu. Padahal sebenarnya Leto yang nomor 1 malam hari ini akan punya hajat tertentu. Nah, oleh karena itu gini, ini makanya malam hari ini kita punya banyak sekali paket dan jurus dan muatan-muatan dalam rundown yang sudah kita susun, tapi tetap kita harus ikut kepada apa yang Allah gulirkan, apa yang Allah gelombangkan dan ombakkan dan tiupkan dan hembuskan, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu ini ada Mas Helmi, ada Mas Karim, ada teman-teman yang selama ini penulis-penulis Menek Blimbing. Menek Blimbing itu refleksi dan tadabbur dari peristiwa dan pengalaman lainnya dan seterusnya. Nah, nanti coba kita mulai buka jendela ya, bahwa maknya itu ada 3 lapis. Ada yang sudah berperan langsung, ada yang sedang berperan, ada yang masih oyot atau winih, ada yang sudah menjadi batang pohon, ada yang sudah bercabang, ada yang sudah kembang, dan ada yang sudah berbuah. Tapi itu tergantung pohon di lingkar yang mana, atau di lapis yang mana. Ada lapisan pragmatis, di mana maknya dengan perkumpulan dan perseduluran ini memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada kehidupan Anda pribadi masing-masing, urusannya sama ketenangan hati, kecerdasan pikiran, kedewasaan sosial, kebijaksanaan di dalam mengurusi kerjaan dan semua masalah yang kita hadapi sehari-hari. Kalau ini sudah berbuah banyak, artinya sudah sangat banyak, bahkan tidak terhitung orang berubah hidupnya menjadi lebih bijaksana, lebih tangguh, lebih sehat setelah rumahnya. Dan kita tidak bisa menghitung jumlah jamaah maknya, karena kita juga tidak akan menghitung jumlah jamaah maknya, karena kita bukan sebuah aliran keagamaan. Kita bukan Syafi'iyah, Hanafiyah, Hambaliyah, Malikiyah, Najibiyah. Kita juga faham terhadap Ahlus Sunnah Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, faham terhadap Syi'i, paham terhadap bermacam-macam kemungkinan yang lain, Ahmadiyah, MD, LDII, Al-Khairat atau apapun saja. Tetapi kita sangat menghindarkan diri untuk menjadi institusi. Karena kalau sudah menjadi institusi, Anda akan terlalu mudah diuntungkan dan terlalu mudah dirugikan, dan Anda dikurung di dalamnya tanpa Anda sadari. Dan ini juga tidak disadari dan tidak dirumuskan oleh siapapun saja sampai hari ini. Nah, Mas Karim mengadakan penelitian-penelitian. Dia S2 di Universitas Amsterdam. Dia keliling maknya kemana-mana dan kemarin sudah menggelar simposium di Universitas Erlangga, Surabaya. Nah, itu lapisan yang pertama itu sing pragmatis yang langsung Anda di depan Bali itu opo, minimum tambah tenaga, minimum optimis, bisa untuk bujo, penggawean beres itu ya. Ada lapisan kedua yang maknya terkait dengan sistem-sistem yang berlaku. Kalau istilahnya Mas Karim, jadi ada yang menenangkan, itu berarti individual. Ada yang mengamankan, itu artinya hubungannya sama sistem keamanan dunia. Sistem keamanan umat manusia dunia ini ada, lahirlah negara, kerajaan, republik, ya, federasi, lahirlah pemerintah, lahirlah bermacam-macam sistem dan ideologi. Sebenarnya maknya sangat terkait dengan itu semua, bahkan sangat berbenturan, bisa juga menjadi harmoni terhadap itu semua. Jadi itu lapisan yang kedua. Lapisan yang ketiga adalah
sesuatu yang sifatnya mungkin sangat jangka panjang, dan ini sebenarnya yang saya sebut blueprint peradaban masa depan umat manusia, yaitu yang terkait dengan cara berpikir manusia pasca Nabi yang terakhir. Jadi kan ada gedung, ada Hartono Mall, ada warung, ada internet, ada apa semua itu kan hasil dari komprehensi cara manusia melihat hidup, memandang hidup, memperlakukan hidup, menentukan tujuannya dan memahami asal usulnya, kan begitu asal usul. Nah, itu menurut perspektif maknya banyak sekali yang lucu-lucu dan biru-biru gitu. Nah, saya harus ngomong seperti ini, jadi ono Amerika barangnya lucu, ono Israel lucu, ono NATO ya lucu, ono Arab Spring lucu, ono balkanisasi ya lucu. Itu semua karena peradaban ini ditempuh dengan yang Al-Quran menjelaskan sangat banyak tapi tidak pernah ditafsirkan. Dan misalnya kalau Mas Toto mengatakan, ya itu hari mengatakan pendidikan itu semua menghina Tuhan menurut dia. Sudah jelas Tuhan itu sejak awal menciptakan Anda itu dengan fadilahnya masing-masing, orang sing dikai hobi opo, bakat opo, potensinya opo, tapi kan sekolah tidak peduli sama itu. Sekolah kan diseragam GKB, urusan sekolah yang pinter karo bodoh. Makanya tadi ibu minta doa salaman sama saya, anaknya ben pinter. Jadi lali nek sing marak kerusak dunia iki wong pinter-pinter kuwi. Nah, saya juga tidak pernah melihat diri saya ini pinter apa tidak, tapi Anda tahu saya tidak pernah mengandalkan pinter saya toh. Karena sudah selalu saya, nah pinter itu kan soal kebenaran. Gitu. Nah, saya kan tidak pernah mengandalkan pinterku. Sing kudu kok delok apik lan bijaksana kan gitu ya. Dan seterusnya. Nah, jadi lapisan ketiga ini sebenarnya sangat panjang, tapi kita bisa ambil jalan tol. Gimana? Begitu banyak kekurangan-kekurangan. Nanti Mas Toto biar cerita sendiri. Saya juga sudah sering workshop tuh di maknyan-maknyan dengan umum, termasuk kui bayi kok iso metu sing ngongkon sapa. Kok ora sikile sing didhisike karo dhek kok ndasih kok ngerti-ngertine dhek. Sikile kan gak iso metu ndasih. Kan kene nyantol janggute ya toh. Nah kok ngerti. Nah kuwi mosok bayi ngerti dhewe tanpa pengetahuan. Nah kuwi sapa sing ngurui, apa ana sing dorong, apa ana sing narik kan harus diperjelas subjeknya, objeknya, predikatnya dan seterusnya. Dan peradaban sampai hari ini tidak pernah memperjelas itu. Bahkan ibuku sering lakoni dengan kalimat iki pas ngajari bayimu pertama nyusu. Nah, lambene ya. Nah, wis leboke ya, oke ya wis. Saiki digerak-gerake lambene. Kalau ilatmu di piye-piye ngono ya. Itu kan kita sering dimayan-mayan seperti itu. Jadi pendidikan kita, intelektualitas kita, dunia akademis dan ilmuwan kita itu sangat meremehkan bahwa ada pengajar yang lain, ada guru yang lain yang lebih sejati, bahwa ada subjek yang lain, gitu ya. Sing marake bayi lahir. Nek orang no subjeknya ya bisa. Mereka paling ngomong itu alamiah, alamiah iki. Apa ono suket iso gawe suket dhewe, apa ono kas, ono wedhus iso gawe wedhus dhewe lah ya ono. Piye kuwi kudune ono. Nah, di sekolah kan tidak pernah kita diajak untuk ke situ. Nek kowe ndelok burung merak misalnya. Kuwi nek ngelukis kan gampang, iki sing ijo-ijo iki biru-biru ya toh. Iki abang-abang, iki kuning-kuning dari set. Ning nek kuwi pertumbuhan sel-sel. Sekolah bayi, piye, cilik, sedikit, terus mulai metu biru sithik, mulai metu kuning. Itu kan yang bersifat kuning dan biru itu kan jumlah sel-sel yang berkembang, betul? Jadi melukisnya kan tidak melukis warna, tetapi itu satu lukisan yang prosesnya luar biasa dahsyat. Ya. Jadi orang iso melukis tok ora iso. Kayak kowe kok kaya ngono to ora
kiaimu kok yang ide ceritanya dia. Coba ya orang masing bisa jawab kemana. Berarti ada subjeknya. Nah, subjeknya ini loh yang oleh Ma'iyah itu ditaklimi subjeknya ini loh, gitu dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, itu nanti kita coba lapis pertama kita coba contoh juga ya, yaitu yang individual yang langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Aku ini kan dino iki ya rada njaluk ngapura karo jenengan kabeh. Aku sok ketemu ning warung, sok ketemu nek ngeterke anakku bojoku ning mall barangku ya jane kewah jane ya. Aku saya ketemu ning ndi ana sing pelayan toko, ana sing pelayan restoran, ana sing wong latungan, ana sing pegawai ngurusi toilet di bandara atau cleaning service di mall dan sebagainya. Semua itu kan anak-anak kabeh dan saya cinta kepada mereka dan saya selalu punya rasa bersalah kepada mereka. Upama iso kuwi tak angkat dadi opoku lan ning aku dhewe rasa tok gaweane. Ya wis meneh kok sing aku terus ngono ya gitu. Jadi setiap hari saya ketemu dengan teman-teman dia caranya tak gede hatine gitu ya. Kabeh sapa wae tidak ada yang tidak, semua saya gede hati ini. Jadi pekerjaan saya, profesi saya itu gede hati. Nah, itu lapis pertama ya. Nanti lapis kedua yang hubungannya sama sistem kita janjian ini. Tadi malam kita workshop. Apa bedanya pandangan keindonesiaan Prabowo dengan Jokowi? Gitu. Apa bedanya Golkar karo PDIP karo Gerindra karo PKS? Aku ora pro iki lho, pokoke aku pengen iku iki ora bedane apa to jane. Kayak gitu. Utawa ora cetha beda apa ora beda. Sing ndi kuwi? Apa ora tau ngomong ora tau ana informasi ini. Jane visine Golkar iku apa? Jane visine PKS apa? Visine PDIP apa? Apa ora tau jelas? Apa padha jane? Padha jane. Ane padha kok dadak. Kok ada saingan barang, bagus barang-barang wae dirembuk, ora dipersaingkan tetapi dimusyawarahkan. Barang-barangnya presiden loro ora apa-apa, wakil loro ya ora apa-apa. Loro papat ya ora masalah, rakyat ya ora masalah ta Mas ya. Iya. Presiden loro menggali pembagian tugasnya piye, gantian waktunya apa gantian bidangnya apa monggo lah kalkulasi penting rakyat iki ora masalah, ya karo raja ya belum, karo perdana menteri ya belum, karo presiden ya belum, karo kepala rombongan itu ya belum kok masalah. Sing penting mangan lancar, sekolah bisa bayar, ngono kok. Lalu lintas orang macet-macet banget, nek loro orang larang kan gitu boleh bayar kan gitu. Rakyat itu sangat-sangat mudah semuanya. Dan untunglah rakyat Indonesia itu oleh Allah disayang begitu rupa karena apa? Kalau orang modern kan putus asa toh. Wah ini dibodohi, dari ini dikempongi, ini dipekoki, kemudian loh. Saya ngelawan ke Indonesia, saya dipekoki, saya dibodohi. Kalau dibodohi itu seorang. Wah nak dihapus itu seorang. Gusti Allah kira-kira masak kira kalau orang yang dihapus. Nah ini yang mereka yang dihapus ini luwih 200 juta. Selamat Indonesia, mereka oke banget orang yang dihapusi sehingga disayang sama Allah, sehingga seluruh Indonesia ikut selamat. Mulanya ada kalimatnya Sayyidina Ali, kun madluman walatakun doliman. Jadilah orang yang dianiaya, jangan menjadi orang yang menganiaya. Ya, jadi marilah kita teruskan keteraniayaan. Ya, oke. Itu sila pembukaan. Jadi level pertama, level kedua, level ketiga. Malam ini tidak mungkin kita bisa dalami semuanya, tapi paling tidak mengingatkan bahwa kita itu punya 3 level. Punya 3 level. Karena setelah kamu beres, kamu kan harus beresin kantormu, rumahmu, tempat kerjamu, lingkungan segala macam kan harus kita beresin. Mungkin terkait dengan kedua atau ketiga. Nanti kita coba Mas Karim, Mas Helmi semua saya mohon dengan sangat untuk mulai gambar air. Orang perlu tenanan, orang perlu apa? Orang perlu studi lengkap ya. Suatu hari akan sampai kepada puzzling yang utuh dan selengkapnya. Nah, malam hari ini saonone kita mengalir saja. Nah, saya ingin ada revolusi malam hari ini, bahwa kita Ma'iyahan malam ini dimulai oleh puisinya Mustafa Yasin. Soalnya biasanya kan Mustafa kan
pas goro-goro ya toh. Iki ora. Ini pas kepiaan pertama jrer ini Mustafa Biasim nih tetap saja kan mosok wayang langsung dalang kan mesti ono gamelan isih. Ya toh? Ya Mas ya. Mesti ono gamelan isih, mesti ono musik isih. Lah saiki Kiai Kanjeng meskipun masih Imam tidak ada, Mbak Yuli, Mbak Nia tidak ada, masih Islam Bu Istiqomah Durung. Oh zaman Rawa alhamdulillah. Terus saya perkenalkan ini anaknya Mas Blodong mencoba malam hari ini dan tadi malam mencoba fit in, mencoba menyesuaikan diri untuk ini siapa dong? Nova, jajal coba sekolah sulingmu coba. Coba solo sih, karep-karepmu. Rupanya wis meh Pak Is lho ya. Ini, sing kowe lagu dangdut, sing kowe iso nyulingi maksimal apa? Apa? Lagu apa kira-kira? Apa monggo? Apa anu gelandangan? Mau nama ya? Ojo serem-serem ya? Ojo serem-serem ya? Mau kurang ono kudune ono kalpan CPTV nah Pak Is. Kudune terus apa jenenge Mas? Nova ada satu pedoman ya Pak Isfi, kowe nek panjenengan arep nuruske jejake Pak Is, kowe kudu ngerti Rene Dasamuka mengisor Arjuna. Oke, Janaka ya, ini buta bisa Janaka ya, ini mulai menyadari itu ya. Makanya ya, kemarin kita ngambil misal Janaka yang ini Punta Dewa, ini sore Janaka apa aja? Nek sing kok halus-halus iki ngono ya. Aneh ngrana sing nyanyi. Sapa sing saya nyanyi gandengan? Erek. Aku kepingin soal romantis ini aja rama using kok keren. Utawa instrumentalia aja dia instrumentalia baik kowe nyuling sakarepmu diiringi padi-padi. Ngono ya. Dari sakarepmu. Apa nganggo grip apa monggo. Ayahan kok repot gitu. Wes instrumentalia inilah kolaborasi spontan. Ya. Nanti setelah Pak Mustafa sama Wan Doni ya direncanakan sejak sekarang. Sampai sini selamat datang Bang Amil ya dari Temanggung. Ini dulu mau coba saat awal-awal beliau datang juga. Beliau pernah pinjam duit saya 3 miliar untuk mendirikan pabrik teh dengan syarat karyawannya dipilih yang rajin sholat subuh. Aku sekelingan. Ya, itu apik banget. Sing salah ning siji. Nilai duit 3 miliar kok nang aku gila. Ini misalnya nih kuno kuwi akhirnya kasih dono pabrik teh, malah ning pabrik kok tongkat kuwi ya toh. Salah apa Bang? Tongkat tunanetra. Oke, nanti Mbak Kamil pokoknya dijelaskan sih nggih. Ini kita jalankan dulu, nanti kita silaturahmi semua sahabat kita dengan saiki wis tunanetra gitu ya. Bismillah rapopo malah kowe apik wis ora ngerti bedane cahayu ora cahayu wis sing penting empuk ngoten mawon gitu. Wis nanti mohon menyapa jamaah sekarang kita dengarkan ini puisinya Pak Mustafa ini lahir dari kata dia dari status Facebook saya. Aku ya gumun ke aku di Facebook ya Pak. Ini Pak Mustafa jadi ceritanya di zaman cilik dia.
aku iki tahu jenenge cilik ya umur 2 tahun. Kayak kan nek ngising kan orang duwe kesadaran untuk cepat ke WC dan harus ngising ya langsung jembret di kantor. Gitu kan? Terus kan saya merasa bersalah juga wong enak ning kantor. Aku sering melayu kae pas ono ayahku. Ayahku ibu kan seneng kalau aku melayu-melayu, mereka ngesel dan sengaja tertawa, tertarik karena mereka terus aku ngomong, boten loh, aku boten ngising. Padahal orang tua saya tidak tahu bahwa saya ngising. Tapi karena saya salah tingkah, saya sendiri memang ngising, keceret, maka saya tersinggung kepada mesemnya bapak ibu ngetera. Aku isolah memahami ini. Isolah memahami ini. Saiki ki wong ki tersinggung sembarang ki. Ana wong mesem tersinggung. Ana wong guyu tersinggung. Ana wong ngomong apa tersinggung. Rumangsane ngarani dhek ngono to. Iya ra? Mboten kula mboten ngising ngono ya. Terus napa sing ngarani kowe ngising? Ora ngarani yo. Kowe dhewe sing ngising, kowe dhewe sing merasa konangan, terus kowe nesu karo wong sing mesem nang kowe lah gitu. Ngomong tampang salah, ngomong kuto jublek salah. Kan gitu, sekarang tersinggung terus. Jadi kita ini sangat menjadi kanak-kanak dan menjelang pilpres kita menjadi sangat tidak dewasa. Sampai saya sendiri ikut kena penyakit itu. Akhirnya saya itu tersinggung sama ayat-ayat Allah. Pertama saya dulu tersinggung sama KUHP. Barang siapa mencuri, ya, aku langsung bajingan, aku orang nyolong lah di orang itu. Nyindir aku ora nyolong ngopo datang ngomong kuwi ya. Jadi setiap kalimat saya tersinggung. Ini orang situasi traumatik dan subjektif seperti itu sedang melanda seluruh Indonesia saya kira. Jadi musuh, pokoknya aku diarani ngene, diarani ngono. Wong kene iki ngomong biasa lah. Saiki aku ganti tersinggung nang Gusti Allah. Ben. Aku anggar ngomong apa do tersinggung. Saya aku tak tersinggung nang Gusti Allah. Kalau Gusti Allah kan aman ngelurut dong. Kayak gitu. Gusti Allah tak delok oke banget sing nyinggung perasaan gue. Asem tenan. Masya Allah mengatakan sumum bukmun omyum fahum la yarji'un. Mbok sing cetha sinten sing dimaksud? Sapa sing tuli bisu buta itu siapa? Karepe kula to niku nyindir ta jenengan. Tersinggung. Gusti Allah kan jawab menang wae. Jibril kan jawab di bener. Sajan. Terus Gusti Allah ngomong dia banget. Tabat yada abi wahabi wahat. Alah, pura-pura Abu Lahab. Jane kula to sing dimaksud. Napa Abu Lahab 14 abad yang lalu kok isih dioneke saiki, berarti karepe lak nggih wong sakniki karepe lak kula to niku. Mbok transparan rumahnya. Aku itu singgungan Gusti Allah ya. Setiap maca ayat aku tersinggung. Alif Lam Mim. Ki piye to karepe? Kata ora huruf telur cetok. Itu singgung dari Gusti Allah, kau jentangan. Kau lawan ini singgung karo akal, singgung Gusti Allah. Gusti Allah kalau mesem asu tadi. Lah kok sembarang musuh gitu loh. Ayat Allah semua bisa menyinggung perasaanmu dong. Gimana? Gusti Allah ngomong apa itu tersinggung. Barang siapa? Apa? Misalnya ayat apa? Mustafa misalnya. Innal ladzina amanu wa la takunu kal ladzina nasallaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu menjadi orang yang lupa kepada dirimu sehingga engkau lupa kepada Allah sehingga engkau lupa kepada dirimu sendiri. Buatan aku jawab lebih. Nesuan aja gini. Ada Indonesia orang nesu. Tuh, karena dari situasi psikologis yang kayak gitu itu yang lucu-lucu itu di Indonesia lahirlah puisi kebun binatang yang sudah kosong. Itu karya Mustafa W. Hasyim. Ketoke do metu kabeh, ana sing nang istana, ana sing nang Senayan to. Kewan-kewan iki maksudnya ngono ya kira-kira ya.
Manduk aku memang perkirakan loh. Ini hati-hati ya ngomong kewan, aku tersinggung loh sebagai kewan. Oke, tepuk tangan untuk Mustafa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya kan mati kan terus di sana saya kan nanti musuh kuwi kewan sing bicara mantel berapa kewan lagi. Nah, padahal di dalam tadi di dalam peradaban itu menungso wong Jawa kuwi duwe guru 8. Nah, apa gurune? Seneng banget. Guru saya pertama ya Setelah Dewi itu. Setelah Dewi Timulan tadi mengatakan bisa apa? Ngajari nangis sih coba ngajari ya salah nangis oke tenger itu terus kemudian dari macam-macam itu sama Pak Muhari itu ada Pak Muhari macam-macam dan sekian hari itu tiap Anda bisa melihat sekian macam itu udah ada yang masing-masing itu dan mereka diberi itu. Jadi guru pertama itu adalah Setelah Dewi, guru yang kedua itu wong tua loro, guru ketiga itu sedulure, guru papat ki Longgo Teparo, guru 5 kuwi guru tenan guru sing tidak guru di sekolah, boten ora itu terserah. Kuwi guru sing kuwi berikutnya kuwi nek wis dewasa dibujuk guru sing berikutnya itu kelima keenam ya kuwi bojone ya bojone gitu guru nek malah istilah Jawa guru laki guru ora laki ini ya kira ada nih tapi jenenge bojone kemudian guru berikutnya yang setuju kuwi Mas kata laki itu kan sudah hilang dari sejarahnya. Kata lagi gue kan nek Jawa lagi kan ditulak orang yang lanang. Ono sing maksud yang lebih. Ayo. Aku jelasin loh. Itu milenial kan. Jadi kata lagi dalam bahasa Jawa tidak sama dengan kata lelaki dalam bahasa Indonesia. Guru lagi berarti piye ngono. Ya, kita yang laki ini kan aslinya kalau bahasa Arab kan ketemuan. Sing nemoke barang kalau barang lagi laki ya. Laki ketemu loh. Maaf, yang kelompok tahun 66 Islam nikah ini dan ketemu pertemuan laki dan nikah. Laki ini namanya barang kalau barang ini laki. Kalau ini anak itu jadi guru yang ke itu yang walau ya gue alam semesta masuk kewan-kewan itu jadi guru. Maka dengan apa di dalam Al-Quran alam kewan sebut itu surat sapi itu tapi itu surat itu dan jelas pilih surat gitu surat sapi apa kalau surat apa binatang ternak surat animal semut surat lebah surat yang kita tunjuk lagi anak kewan itu gue ngangkaput itu kaput dari kaput dengan kaput dan sebagainya. Nah jadi ini guru yang paling walu apa kebahi guru itu Gusti Allah. Jadi singkat terus ya saya cuma guru kalau alam semesta kalau kewan-kewan gue tapi jadi puisi. Nah iya cara gue anu tersinggung aku ya malah tersinggung ini. Anak sing paling sugi gini. Ini apa? Iho tibunallah ibalai amanu, bapaknya saguna ilah, aku tahu namanya seburun. Rupangsanya, wong mau itu ngapusi, orang para wong segala, ngomong kok, wong ngapusi apa dewi, anangin orang bangsa. Jadi itu sudah ngapusi ya. Jadi ini ya tenang, ini diskusi kan jadi orang ngapusi ini tuh. Nah,
Ini ada apa? Ada si gini ada sudah tidak ya? Nah sebenarnya pemotongan ngapusinya. Fiksi ini adalah bagian itu fiksi, imajinasi. Ini nyata orang ngapusi. Ini ngapusi ya ini resiko. Makanya nggak ada kayak pikiran jadi kebun binatang kosong. Kebun binatang kosong. Kok HP ini kosong ya? Hanya ada ini. Ini nggak mati gitu lagi. Sungai berapa ya? 20%. Kebun binatang kosong lagi nggak laku lagi. Aku dia tuh kayak suluk. Nah, suluk apa gitu? Suluk ini sama kiri banget kan suluk lah. Sama kiri kan suluk. Anu apa? Terus suluk lah. Enggak terlalu panjang. Kebun, karo ini cerdas ini. Kebun binatang kosong. Kosong kosong. Kosong ana kebun raja malah kosong kewane ana ngendi sang kosong putake kosong omongane kosong putake kosong omongane kosong lakuane kosong maknane kosong kebun binatang kosong. Aku sampai di negeri Mahdim yang ajaib. Berarti bareng asal lagi. Puluhan atau malah ratusan ribu mil dari tanah kelahiranku. Wah, ini benar. Situ aku jalan-jalan makan enak. Seperti sate kata. Melihat pemandangan yang indah, lembah, ini patau lain. Bukit Bintang. Banyak perumahan matang yang cantik-cantik sama pemimpin perubahan. Apalagi yang setengah matang atau masih mentah, mereka amatlah menggemaskan tanah ini. Sudah ini, nafilah ini. Untunglah aku tidak mudah tergoda. Teruskan aja tuh tanpa menoleh. Ini ya rezeki. Misalnya kalau dikatakan tidak berguna misalnya. Sampailah aku di depan kebun binatang terbesar benua itu. Aku mendekati dan masuk, tapi malah ditertawakan oleh anak-anak. Saya ini benua itu dapat saya ini, really, tenang? Hidup kamu itu, apakah kamu kebun binatang itu? Ya, hidup. Itu apa? Ya, benarlah aku akan masuk ke binatang itu. Tapi waktu itu SMT, Master. Tapi binatang itu sudah kosong, tuanku. Aku tidak tuanku terang banget. Di dalam-dalam yang kasih dari itu. Wah, kenapa? Tanyalah kepada itu petugasnya di sana itu. Aku bertanya kepada petugas kebun binatang.
Mas, ini bahasa Inggris. Mas apa ya? Bro, bro, ikan. Ini bahasa model kaskus ini kan. Kalau tempat ini sepi dan kosong dari binatang. Bro, ikan. Nah ini itu. Ini sampai kangelan. Penjaga itu tertawa, lalu berfiksi, mengapa kebun ini kosong? Sebab binatang itu telah berubah menjadi manusia. Benar? Iya dong. Lihat itu. Kandang monyok. Kemarin pagi, ketika Anda beri makan kacang, dia menolak, minta bakso. Bulannya dia jadi manusia berdasi. Nah, terus jalur sangu, memang jalur tapi barang, numpak gojek, gojek itu gokar. Tujuan gedung perwakilan Kaulo. Nah, sana itu kok ada gedung ular. Kayu kosong, wah itu kemarin juga sudah kosong itu. Dia langsung ketika mau saya beri makan, lagi makan apa? Makan kodok atau makan ayam goreng gitu ya. Kok bebek, api bebek itu, wak, mati malah tawa. Bulannya ularnya malah jadi manusia. Dia sekarang menjadi pedagang besar, majak kandangnya menguasai pasar-pasar kabeh. Jadi kesinang lho to, munjuk karo ora. Apa neh? Apa? Boyo. Kandang boyo. Ning Broloko mbiyen ada kandang boyo begini kali. Ketika sampai kecil saya sering ngelobos mlebu Broloko lewat kandang boyo itu. Rada bolong, nek boyo tak halo ke boyo. Silakan dia menang wae aku munggah. Makasih boyo. Lu Broloko boyonya ini kali dan kandangnya, anak bolongannya, kasih deh aku gratis, dapat kandang boyo. Tanah kota gede sih nggak nakal-nakal. Aku ya udah nakal, dien, saya kesolah. Nek lali. Boyonya ada 4, besar-besar. Nah, itu udah hilang tuan. Kenapa? Udah jadi kalau kayak saya ini, apa? Iya mereka kemudian longok terus daftar ke KPU ditompok. Jadi partai boyo, laki ya boyo. Itu. Kemudian aku pun pergi ke tempat kandang yang lain. Di situ ada burung, kandang burung apa? Burung gagak ya. Gagak ini bahasa Inggrisnya aku lari. Blackbird, belum kita. Blackbird ya. Lovebird ini belum terkenal. Lovebird. Terus tak tadi kosong ya mas? Iya. Ini apa? Tadi siang burung gagak itu telah menghilang menjadi manusia. Kemana kau pergi? Saya nggak tahu. Ya binatang lain tak tahu ini di luar, nggak tahu, gua tahu. Bahkan ada kuda ini hilang, nggak tahu. Apa? Ada petugasnya, ada katakan nggak tahu semua. Pokoknya mereka pergi, maka ternyata mengembara yang bergabung dengan partai kelompok binatang untuk menguasai manusia, atas menjadi manusia. Waduh, berarti jadi negara mungkin negara manusia apa negara binatang nggak mas? Saya tanya pada petugasnya, ya separuh manusia, separuh binatang. Wah kayaknya ini. Kemudian karena binatang ini kosong, saya kemudian metu sekolah binatang tujuh neng pasar. Bulannya pasarnya di sini binatang apa ya? Loh, itu nih.
mereka mau pasar pak banget, ono jalan barang. Jalan ini kalau udah nggak tahu kami dari jalan ini jalan ada motor-motor di pasar kafe menjadi namanya binatang ekonomi. Jadi pengalaman saya di negeri Maghrib tadi, Maghrib yang itu adalah ketika manusia menjadi binatang, seperti pedagang-pedagang di pasar itu menjadi binatang, manusia binatang dari manusia, kepala ibu sini warna. Kemudian para pedagang yang manusia itu menjadi binatang, dan kemudian ketika sore pasar pun kosong kembali. Sang sang kosong, kosong kosong kosong, sang sang kosong, kosong kosong kosong, kosong uteke, kosong omongane, kosong kelakuane, kosong uripe ora ana maknane, sebab wong mau wis ninggake agamane. Sampun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Mustafa, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu suluk terbaik yang pernah saya dengar.